Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semuanya, jamaah Masjid Ruhama yang semoga tetap dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Woi, amin. Amin ya. Doa di masjid, harapan di masjid kita aminkan, semoga terkabulkan. Amin. Pertama dan yang paling utama, yuk kita tetap meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena eksistensinya kita sebagai makhluknya Allah, tujuannya itu adalah untuk beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke ada yang 28, ada 29. Tapi insya Allah nanti rayanya sama. Insya Allah sama. Malam Kamis, besok malam ada sidang isbat itu ya. Karena Muhammadiyah sudah jauh-jauh hari menetapkan hari Jumat. Dan nanti pemerintah insya Allah mengikuti. Amin. Amin. Kapan lagi kita bersama-sama ya? Apa susahnya sih? Ya, Islam itu harus bersatu. Ya, bukankah ukhuwah itu bersatu itu kan bukti menunjukkan kekuatan Islam ya. Ya, apalagi sekarang sudah mulai ada kalender global itu ya. Ya, apa susahnya kita menentukan hari untuk berpuasa bersama. Ya, hari raya juga sama. Uang gerhana bulan aja itu ke depan berapa tahun kemudian bisa tentukan ya. Ya, jam-jam hari-hari kok sudah bisa tentukan. Nah, masa untuk menentukan kebersamaan dalam rangka kita ukhuwah? Tidak bisa. Semoga kita berdoa Allah, semoga kita ada ukhuwah kebersamaan sama muslim, betul Pak ya? Amin, amin. Kita doa. Apalagi malam yang terakhir ini ya, 29 atau 28. Itu biasanya kita diingatkan. Jangan sampai lupa kita harus bayar zakat. Ya, atau zakat fitrah itu penting. Jangan sampai kita lupa. Ya, zakat fitrah itu kan semua pribadi, semua nafs individu itu harus mengeluarkan zakatnya. Sampai bayi yang dilahirkan ya di malam akhir takbiran itu kena kewajiban untuk zakat fitrah. Dan kita yang sudah biasa ini kadang-kala suka lupa. Lupa apa lupa? Lupa saking banyaknya. Belum memikirkan yang lain sehingga itu lupa. Nah itu mari ya, alhamdulillah kalau sudah bayar zakat, alhamdulillah kita sudah memenuhi kewajiban kita kepada sesama ya. Karena itu zakat itu betapa begitu pentingnya. Ayat yang jelas itu di At-Taubah 105 kalau nggak salah. Itu perintahnya khud min amwalihim. Artinya apa? Diperintahkan itu, ambillah, fiilnya fiil ammar, perintah. Bukan sekedar seikhlasnya, serelanya kita, tapi ditentukan, kasarnya diingatkan, dipaksalah untuk mengeluarkan itu. Ya, sebagai apa? Sodakotan tuhtohir wa tuzakkihim biha. Untuk membersihkan harta yang kita punya. Bapak Ibu, kalau kita pahami, kita sadari harta yang kita miliki itu paling tidak ada 3.
yang kita peroleh itu. Harta yang benar-benar hak milik kita, bersih milik kita, betul ya? Benar. Ada harta perolehan atau gaji atau perolehan setiap bulannya itu yang masih hijau-hijau gitu ya, masih samar-samar. Ini antara hak saya atau bukan, masih abu-abu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang jelas-jelas memang bukan milik kita. Dan itulah harta yang kita peroleh itu. Hati-hati. Jadi apa yang kita peroleh lalu kita bawa pulang, lalu kita distribusikan kepada istri, kepada anak atau kepada suami. Nah, apa yang kita makan itu paling tidak harus mencerminkan kebersihan, kebenaran apa yang kita bawa. Kalau kita lihat kisahnya itu, ada bapaknya Imam Syafi'i itu siapa namanya? Siapa namanya? Yang ketika berjalan mengurusi air danau, air kali itu, lalu menemukan jambu dimakan gitu. Idris ya. Idris itu bapaknya Syafi'i. Makan begitu lapar langsung ketika waktu masuk ke tenggorokan itu ingat. Ini jambu punya siapa? Jambu ini pasti ada pohonnya. Pohonnya pasti ada yang nanam. Loh, kita kok tahu-tahu makan. Padahal itu sudah kentir jauh, kalau bahasa Jawa kentir sama di kali itu ya. Lalu kita disarang gitu terus dimakan. Dan baru tenggorokan ingat, ya Allah, ini jambu punya siapa? Akhirnya apa? Dengan tujuan, dengan memang bersihnya hati itu, dia telusuri itu, kali itu. Sampai ketemu di tempat pohonnya. Ternyata memang benar, ada Pak Haji yang punya pohon itu. Dan ceritanya itu konon katanya sampai 2 tahun kerja tanpa bayar, tanpa gaji. Kira-kira kita 2 tahun kerja nggak digaji, mampu nggak? Bisa nggak? Mau nggak? Mau ya? Mau. Itu Idris ya, bapaknya Syafi'i itu mau 2 tahun, tidak bayar, hanya untuk bisa diikhlaskan apa yang dimakan si jambu itu. Nah kalau kita mah ya Allah ya Robi, timbang jambu aja itu juga udah kentir, buat apa aku sampai 2 tahun ya Pak ya kerja enggak tanpa bayar, enggak digaji. Udah begitu selesai 2 tahun udah selesai, apa enggak selesai, malah diminta suruh nikahin anaknya, putrinya. Nah kalau nikahin anak putrinya mungkin banyak yang mau ya, banyak yang mau. Tapi diceritakan putrinya itu tuli, budak, bisu, dan ya nggak bisa denger gitu ya. Ternyata pas ceritanya itu budak karena tidak pernah mendengarkan selain Al-Quran, selain hal-hal yang baik. Bisu itu bukan sekedar bisu beneran, tapi tidak pernah keluar dari mulutnya itu perkataan-perkataan yang kotor, tapi perkataan yang mulia. Masya Allah. Itu anaknya Pak Haji yang punya kebun jambu itu. Akhirnya nikahlah sama Idris. Kemudian lahirlah namanya Syafi'i. Umur 8 tahun atau 10 tahun itu sudah khatam Al-Quran. Di luar kepala Al-Quran. Masya Allah. Dan yang kedua, yuk kita malam-malam yang terakhir kita ingatkan, suka lupa kita. Karena Al-Quran, karena Ramadan itu identik dengan Al-Quran, bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Yuk barangkali kita lupa. Yuk kita ingatkan. Sudah sampai semana kita Al-Quran bacanya. Karena bulan Al-Quran gitu. Kalau kita jauh Al-Quran di bulan Ramadan, kita kapan lagi mengingatnya? Ada ya Allah, alhamdulillah datang bulan suci Ramadan itu. Jadi kembali kepada Al-Quran. Ya, karena ibadah di bulan Ramadan itu kalau nggak diingetin ya banyak. Puasanya bagaimana? Kalau nggak dapat puasanya, kita dapat zikir malamnya, qiyamul lailnya, kita baca Al-Qur'annya, kita sodakohnya. Semua itu aspek banyak sekali ketika bulan suci Ramadan. Karena itu mari kita, kalau kita nggak sampai mampu untuk semuanya itu, ya paling tidak kita taraweh, kemudian kita baca Al-Quran. Karena momentum yang sangat tepat sekali agar kita kembali kepada Al-Quran. Karena hubungannya jelas. Ya, bulan Ramadan itu di mana Al-Quran diturunkan sebagai hudal linnas, sebagai pembeda yang benar mana yang hak dan mana yang batil, itu Al-Quran.
Dan baca Al-Quran juga kan lebih kepada hati-hati, harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. Ya, bukan sekedar kita baca tapi tidak memakai. Di dalam Al-Quran kan wa auzid alaihim warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran artil kan baca tartil. Tartil itu apa sih? Perlahan-lahan. Maksudnya perlahan-lahan itu dalam Ibnu Katsir mengatakan tartil itu dimaknai ada dua paling tidak. Yang pertama membaca Al-Quran perlahan-lahan itu dengan kaidah ilmu tajwid. Apa sih tajwid itu? Ilmu cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Tajwid. Artinya apa? Kalau nggak panjang ya kalau nggak panjang pendek. Kalau nggak berhenti lanjut. Itu ada 3 Al-Quran itu. Kalau nggak nyambung putus. Kalau nggak panjang pendek. Kalau nggak berhenti lanjut. 3. Segitu 6.666 itu cuma 3 itu. Ya, metode 3. Kalau nggak nyambung putus. Kalau nggak panjang pendek. Kalau nggak berhenti lanjut. Itu gampang kan. Sehingga Al-Quran itu mudah sekali. Ya, mudah sekali dipelajari. Dan kalau umpamanya sampai sekarang ini, segede ini, seusia segini untuk setua ini umpamanya gitu ya, belum bisa membaca Al-Quran ya kita nggak ngerti. Ya, karena Al-Quran memang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, kemudian di samping kita mengingatkan Al-Quran, ada juga tartila itu di samping sepakai irama tajwid, tapi tartil juga harus perlahan-lahan itu harus memahami apa yang kita baca. Makanya nggak usah buru-buru kalau baca Al-Quran. Yang kita bacakan tuh ada efeknya nggak? Ngerti nggak? Paham nggak? Kan banyak orang yang membaca, tapi apa yang dibaca itu? Ya, karena dulu zaman Rasul, sahabat itu kalau membaca, Rasulullah membaca Al-Quran tentang ayat-ayat yang surga, balasan orang-orang yang beriman, balasan orang yang baik nanti surga yang begitu mengalir air gitu ya di bawahnya, itu pada senang, gembira. Tetapi manakala Al-Quran ini bacakan itu ayat-ayat yang berkaitan tentang siksa azab bagi orang-orang yang durhaka, itu pada sedih, nangis. Jadi ada efek baca Al-Quran. Jadi kalau kita nggak paham dengan Al-Quran apa isinya, apa menceritakan apa, ya saya pikir mungkin kurang efek, kurang berpengaruh ke orang kita. Walaupun memang luar biasa membaca Al-Quran tanpa memahami juga. Ada khasiatnya, ada manfaatnya, bisa merubah. Tapi lebih baik kalau kita bisa memahami. Karena itu menurut Ibnu Katsir tadi mengatakan tartila ayat makna memahami bacanya dengan tajwid dan juga memahami apa yang kita baca. Semoga apa yang kita baca rutinitas selama sebulan di bulan suci Ramadan itu dengan tadarus Al-Quran bisa menyadarkan kita, bisa mendekatkan kita kepada Al-Quran sehingga memperoleh manfaat, memperoleh hikmah dari apa yang kita sudah baca selama 1 bulan ini. Paling tidak kita memperdekatkan. Kemudian juga menurut Imam Ali Syariati, sebetulnya manfaat puasa itu lebih kepada setelahnya. Jadi 1 bulan kita puasa, itu kita lihat nanti di bulan Syawalnya. Kalau biasanya ke masjid, di Syawal terus kesananya ke masjid enggak? Nanti kalau di bulan Syawalnya, habis Ramadan bulan apa sih? Syawal, betul ya? Nah, ke Syawalnya tuh perilaku kita sama enggak seperti bulan puasa? Sedekahnya sama enggak itu? Puasanya masih diingatkan enggak di Senin Kemisnya? Di Yaumil Bidnya? Masih suka enggak itu? Jadi itu Imam Syariati mengingatkan bahwa dampak akibat daripada ibadah bulan puasa Ramadan itu coba lihat setelahnya. Asarnya, akibatnya, perilaku, attitude, akhlak kita sama enggak seperti bulan-bulan suci Ramadan. Karena itu maka bulan-bulan selebihnya itu bisa diisi cerminan kita ketika kita di bulan suci Ramadan. Sama enggak perilaku kita? Baik enggak kita perilaku kita? Jangan sampai umpamanya kita jangan marah lagi puasa. Emangnya kalau enggak puasa boleh marah? Boleh enggak? Ya sama aja. Yang namanya marah-marah itu ya. Wal kadhiminal ghaidh. Ya, mengendalikan amarahnya.
wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan atas orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu suka dan mencukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Artinya apa? Telah sampai kepada kebajikan, telah sampai kepada kebenaran itu kalau sudah kita memaafkan atas kesalahan orang lain. Ini Idul Fitri, biasanya momentum kita saling memaafkan. Telah sampai kepada memaafkan ini. Kalau dulu Rasulullah menyuruh kepada orang yang berbuat salah itu minta maaf. Tapi konteks itu udah selesai. Selebihnya Pak, memberikan kepada orang yang dizolimi, yang salah, untuk memaafkan atas kesalahan orang lain. Coba luar biasa. Karena perilaku manusia itu paling susah, paling angel, paling sulit untuk meminta maaf, malu. Tetapi Nabi itu menyuruh kepada kita, ya kita yang nggak pernah didolimi, atau enggak, yang kita yang malah didolimi untuk memaafkan datang salah. Coba ceritanya Nabi, ketika Nabi diludahin sampai 3 kali 3 hari itu, jatuh sakit, tidak ada teman yang sepergaulan menengok yang sakit itu, tapi Nabi datang duluan, sehingga kala itu langsung itu orang itu langsung masuk Islam karena akhlak Nabi SAW. Murah senyum, diludahin senyum. Makanya Nabi memberitakan kepada kita, tabassumuka fi wajhika laka sodaqah. Jadi senyummu terhadap saudaramu itu adalah sodaqah. Jadi kita kalau umpamanya susah-susah banget mengeluarkan duit untuk sodaqah, banyakin aja senyum. Itu memberikan sodaqah kepada kita. Baiklah, demikian Bapak Ibu hadirin semuanya. Semoga amalan-amalan ibadah puasa kita, baik puasanya, sedekahnya, tadarusnya, ya, kemudian perbuatan baiknya, semuanya, itikafnya, qiyamul lailnya, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada suatu kebahagiaan, ya, umpamanya usaha kita, ikhtiar kita tetap diperhitungkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.